Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi analisis pasar internasional pada mata kuliah bisnis internasional. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Suhada dengan NIM 0506223125, Alfia Utami dengan NIM 0506221054, dan Laksamana Haidir dengan NIM 0506222177. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari materi analisis pasar internasional. Latar belakang dari materi analisis pasar internasional ini berangkat dari semakin terbuka pasar global akibat globalisasi. Nah, saat ini perusahaan tidak lagi hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Perbedaan kondisi ekonomi, politik, hukum, budaya, dan teknologi antar negara ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke pasar global. Oleh karena itu, analisis pasar internasional diperlukan agar perusahaan dapat memahami kondisi pasar tujuan, menyesuaikan strategi pemasaran, serta meminimalkan resiko kegagalan. Jadi, apa sih itu pemasaran internasional? Jadi, pemasaran internasional itu dapat didefinisikan sebagai proses penerapan prinsip, konsep dan aktivitas pemasaran untuk menyalurkan jasa, ide, ataupun barang ke dalam skala lintas negara. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemasaran internasional dan pemasaran domestik, yaitu terletak pada lingkungannya yang lebih kompleks. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar internasional. Setidaknya terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang sudah pasti sangat mempengaruhi. Kenapa faktor ekonomi dapat mempengaruhi pasar internasional? Karena kondisi ekonomi di negara tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, dan serta daya beli masyarakat dapat menentukan peluang ekspor dan keberhasilan produk yang ingin dipasarkan. Yang kedua yaitu jelas faktor politik. Jadi kestabilan politik di suatu negara, terus kebijakan perdagangan, serta hubungan diplomatik antar berbagai negara atau dua negara mempengaruhi kelancaran arus barang dan investasi oleh para investor. Jadi jika ketidakstabilan politik atau adanya proteksionisme dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan yang ingin masuk ke cakupan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Yang ketiga yaitu dari segi regulasi hukum. Jadi perbedaan sistem hukum antar negara itu kan berbeda-beda, seperti misalnya common law dan code law, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum serta prosedur bisnis. Jadi perusahaan itu harus memahami aturan yang dapat mempengaruhi izin usaha mereka, terus aturan-aturan mengenai regulasi pajak dan regulasi-regulasi lokal agar dapat beradaptasi dan beroperasi dengan aman dan efisien di negara yang ingin dituju. Yang keempat yaitu faktor teknologi. Jadi faktor teknologi itu juga sangat mempengaruhi cara produksi, distribusi, dan promosi. Sehingga perusahaan yang mampu memanfaatkan inovasi teknologi dapat bekerja lebih efisien, beradaptasi cepat, dan mudah menembus pasar internasional. Yang kelima dan yang terakhir yaitu faktor budaya yang tidak kalah penting, yang dimana setiap negara itu kan memiliki nilai, norma, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda, dan kebiasaan yang berbeda-beda juga, yang membentuk preferensi konsumen serta cara mereka menilai suatu produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi untuk masuk ke pasar internasional. Nah, jadi strategi pemasaran internasional ini menuntut perusahaan untuk memilih pasar sasaran secara selektif, gitu kan. Jadi tidak sembarangan ya. Karena apa? Karena adanya perbedaan tersebut, mulai dari perbedaan lingkungan, perbedaan hukum, perbedaan ekonomi, perbedaan teknologi, dan budaya antar negaranya gitu. Jadi tidak sembarangan untuk masuk ke pasar internasional tersebut, gitu kan. Nah, jadi proses ini diawali dengan mengsegmentasikan pasar internasional, yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan kesamaan karakteristik seperti tingkat ekonominya, demografi teknologi, struktur industri, lokasi geografi, dan kondisi politik yang ada di suatu negara tersebut gitu. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menemukan kecocokan yang terbaik antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan pasar. Nah, jadi dalam memasuki pasar internasional tersebut, perusahaan dapat memilih beberapa strategi yang cocok untuk masuk ke pasar internasional. Yang pertama ada namanya
ekspor. Ekspor ini merupakan strategi sebagai langkah awal yang resikonya itu relatif cukup rendah gitu kan, tanpa investasi yang besar. Nah, yang kedua ada namanya joint venture. Joint venture ini kerjasama dengan mitra lokal untuk berbagi sumber daya dan mengurangi risiko. Jadi tidak terlalu tinggi lah resikonya. Karena apa? Karena kan kita juga joint venture ini maksudnya usaha patungan gitu. Yang ketiga ada namanya lisensi. Lisensi ini termasuk juga seperti franchise, manajemen kontrak dan kontrak manufacturing yang memungkinkan ekspansi dengan modal terbatas ini, namun memiliki relatif rendah gitu, memungkinkan. Terus ada namanya investasi langsung. Investasi langsung ini berupa kayak pendirian cabang atau kita membuat usahanya di sana langsung di negara yang akan kita tuju. Memang modalnya itu cukup tinggi, tapi kita memiliki akses kontrol yang baik. Karena apa? Kita langsung terjun ke suatu negara tersebut gitu kan. Nah, jadi untuk masuk ke pasar internasional ini tidak sembarangan. Kita harus melihat dulu kita ini cocoknya masuk ke dengan strategi apa gitu kan, agar kedepannya itu tidak untuk jangka pendek tapi untuk kepentingan jangka panjang. Nah, Nah, distribusi pemasaran internasional pada dasarnya itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk dapat sampai ke konsumen lintas negara dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan kondisi yang sesuai dengan biaya yang seefisien mungkin. Nah, dalam konteks pasar internasional, distribusi tidak hanya sekedar memindahkan barang dari satu negara ke negara lain, tetapi juga mencakup pengelolaan saluran distribusi dan logistik yang kompleks. Nah, karena melibatkan jarak geografis, perbedaan regulasi, serta kondisi infrastruktur yang berbeda di tiap negara. Menurut Kagan dan Green, saluran distribusi internasional ini berfungsi menciptakan 4 jenis kegunaan bagi konsumen. Yang pertama adalah kegunaan tempat, yaitu produk tersedia di lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Yang kedua, kegunaan waktu, artinya produk tersedia saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, kegunaan bentuk, yaitu produk sudah dalam kondisi siap pakai. Kemudian yang keempat adalah kegunaan informasi, di mana informasi yang jelas terkait produk, manfaat, dan cara penggunaannya. Dalam praktiknya, distribusi internasional ini melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, agen, atau distributor internasional. Nah, pedagang besar, pengecer, hingga konsumen akhir. Pemilihan saluran distribusi yang tepat menjadi sangat penting karena akan berpengaruh langsung terhadap biaya, kecepatan pengiriman, dan daya saing produk di pasar global. Namun demikian, distribusi internasional ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya logistik, perbedaan sistem transportasi, hambatan bea cukai, serta resiko kerusakan produk selama pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin sukses di pasar internasional itu harus memiliki strategi distribusi yang matang dan adaptif agar produknya itu dapat diterima dengan baik oleh konsumen di berbagai negara. Nah, jadi untuk masuk ke pasar internasional itu tidak sembarangan. Produknya juga ada standarnya gitu kan. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama ada standarisasi produk dan ada namanya adaptasi produk. Jadi apa yang dimaksud dengan standarisasi dan adaptasi produk? Nah, standarisasi produk ini bertujuan untuk menawarkan produk seragam secara global untuk memperoleh skala ekonomi, efisiensi biaya produksi, biaya pemasaran, dan pengembangan, serta untuk membangun citra merek global yang konsisten. Namun, walaupun standarisasi produk ini efisiensi di biaya, standarisasi ini juga memiliki tantangan karena adanya perbedaan preferensi konsumen, regulasi, dan kondisi penggunaan di tiap negaranya itu pasti berbeda-beda, tidak bisa kita samakan di semua negara gitu. Sebaliknya, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Nah, jadi adaptasi ini dilakukan dengan memodifikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan budaya, iklim, daya beli, dan selera lokal. Adaptasi ini sering meningkatkan penerimaan pasar dan potensi keuntungan yang cukup tinggi, terutama untuk produk seperti makanan, kosmetik, dan pakaian. Nah, jadi perusahaan dapat menerapkan berbagai pendekatan implementasi produk internasional seperti lini produk internasional standar, strategi modular dengan komponen standar yang fleksibel, terus ada namanya strategi produk universal, yaitu produk global dengan modifikasi yang minimal.
Nah, jadi kesimpulannya, keberhasilan pemasaran internasional ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan antara standarisasi dan adaptasi produk, serta memahami karakteristik pasar global dan pasar lokalnya. Ini bertujuan untuk perusahaan jangka panjang, untuk mempertahankan keuntungannya, bukan untuk sekedar coba-coba doang gitu kan. Selanjutnya ada manajemen pemasaran internasional. Jadi terdapat setidaknya empat pilar di dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan pemasaran di berbagai negara. Yang pertama itu perencanaan. Jadi perusahaan itu harus menetapkan tujuan, kebijakan, serta target penjualan dengan mempertimbangkan negara mana saja yang akan dimasuki dan untuk target pasarnya lah. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Jadi perusahaan itu harus menyusun struktur yang jelas suatu organisasi tersebut serta mampu menunjang strategi pemasaran lintas negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi penerapan strategi pemasaran yang telah direncanakan, misalnya dalam tahap ini perusahaan itu harus mampu menyesuaikan bauran pemasaran, misalnya itu beradaptasi produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai negara yang ingin dituju. Yang terakhir yaitu pengendalian yang berfungsi memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, serta tingkat kontrol yang dimiliki perusahaan sangat ditentukan oleh strategi yang dipilih. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa analisis pasar internasional merupakan langkah penting bagi perusahaan yang ingin memasuki dan bersaing di pasar global. Nah, analisis ini membantu perusahaan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pasar internasional seperti kondisi ekonomi, wilayah, hukum, strategi pemasaran,